Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Almunawwaroh dengan NIM 10622005. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana menurut 10 pakar ahli dan macam-macam delik. Pertama, kita memasuki 10 pakar ahli. Ada J.M. van Bemmelen, kedua ada Unrecht, ketiga ada Simon, keempat ada Van Hammel, kelima ada Sutherland and Creasy, keenam ada Mesger, ketujuh ada Wirjono Projodikoro, kedelapan ada Samuel Jatno, kesembilan ada Sianturi, dan yang ke-10 ada WPJ Pompe. Pertama, kita memasuki pakar ahli. Yang pertama ada J.M. van Bemmelen. Dia berkata, hukum pidana adalah peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Dan yang kedua, menurut Unrecht, hukum pidana adalah sanksi istimewa dan hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya diletakkan sanksi pidana. Dan yang ketiga, menurut Simon, hukum pidana adalah semua perintah atau larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan satu nestapa barang siapa yang tidak menaatinya. Dan selanjutnya, menurut Van Hammel, hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan menegakkan suatu nestapa kepada yang melarang. Selanjutnya, menurut Sutherland and Creasy, the criminal law is defined conventionally as a body of specific rules regarding human conduct which have been promulgated by political authority which apply uniformly to all members of the class to which the rules refer and which are enforced by punishment and administered by the state. Menurut Mesger, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengingatkan kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Selanjutnya, hukum pidana menurut Wirjono Projodikoro adalah peraturan hukum mengenai pidana-pidana sebagai hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum. Selanjutnya, menurut Samuel Jatno, hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak diperbolehkan dan menentukan kapan dan dalam hal-hal kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan pidana. Selanjutnya, menurut Sianturi, hukum pidana adalah sebagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat, dan bagian penduduk yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan kekerasan kepada pelanggarnya diancam pidana. Selanjutnya, menurut WPJ Pompe, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian. Dan selanjutnya kita masuk ke macam-macam delik. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari delik adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana. Delik yang pertama adalah delik formil dan material. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan dilarang, sedangkan material adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki. Selanjutnya kita masuk ke delik komisionis, omisionis, dan komisionis per omisionen. Kalau komisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan. Kalau misalnya omisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap pemerintah. Kalau komisionis per omisionen adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Selanjutnya, delik dolus dan culpa. Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, sedangkan culpa delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Selanjutnya ada delik tunggal dan delik berganda. Kalau delik tunggal, delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, sedangkan delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Selanjutnya kita masuk ke delik yang berlangsung dan tidak berlangsung. Delik yang berlangsung adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contoh, merampas kemerdekaan seseorang.
Selanjutnya ada delik aduan dan buka aduan. Kalau delik aduan adalah delik yang hanya penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena. Selanjutnya ada delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya. Kalau delik sederhana contohnya itu penganiayaan, sedangkan delik yang ada pemberatannya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang. Dan terakhir ada delik ekonomi dan bukan ekonomi. Kalau delik ekonomi adalah tindakan pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.